memberikan sesuatu yang baik itu kepada orang lain, terutama buat anak-anak kita. Coba tiap hari anak kita dipeluk nggak? Jarang. Padahal dalam psikologi itu namanya teori approximity, teori kelekatan. Semakin banyak anak dipeluk, maka ketika dewasanya menjadi anak-anak yang lebih matang dalam bersikap dan berperilaku. Sehingga perilaku-perilaku kasar, perilaku-perilaku buruk, perilaku-perilaku menentang bangkang, maka secara alami dia hilang. Karena yang didapatkan apa? Pelukan orang. Apa yang dilihat, itulah yang dilakukan anak. Apa yang didengar, itu yang dilakukan anak. Jadi ketika anak-anak nakal, kira-kira yang nakal siapa duluan? Orang tuanya duluan, karena dia nyontohin. Ya kan? Anak-anak gak bisa diatur. Emaknya gimana katanya? Sama juga gak bisa diatur. Suruh suaminya begini, maunya begitu. Ya kan anak melihat, gitu ya, gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitulah yang kemudian mendorong kita bahwa pola asuh itu udah penting. Kenapa? Karena anak adalah peniru yang ulung. Karena anak adalah peniru yang ulung. Kita lihat ya. Ini ada video bagaimana sebenarnya anak itu menjadi peniru yang ulung. Kita lihat dulu. Ini adalah kalau orang tuanya melakukan A, maka anak melakukan A. Ketika orang tua melakukan B, maka anak melakukan B. Kita lihat. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Kita lihat ya, ini saya sekilas saja, nanti kita lebih banyak diskusi. Ini adalah yang ada pada anak kita. Kemampuan bahasanya, dapat berbicara dengan baik, mampu melaksanakan 3 perintah lisan secara berurutan dengan benar, senang mendengarkan dan menceritakan kembali cerita, sederhana dengan urut dan mudah dipahami, menyebut nama, jenis kelamin dan umurnya, menyebut nama panggilan orang lain, dapat menggunakan kata sambung misalnya dan sebagainya. Ini semua sudah dikuasai nggak anak-anak kita? Kalau ini sudah dikuasai, ini aspek bahasa ini, ya, kemampuan bahasa ini sudah dikuasai sama anak-anak kita, maka anak-anak kita aman. Jadi jangan memaksakan anak-anak kita lebih dari kemampuan ini dulu. Kadang-kadang kan pengen, udah kamu gini, itu aja nggak bisa gitu. Selalu menjustifikasi, selalu label bahwa anak kita itu nggak bisa sesuatu. Ada ini motorik halusnya. Usianya 4-5 tahun itu mengkoordinasikan jari-jari tangan dengan mata dan melakukan gerakan yang lebih menurut secara baik. Misalkan anak-anak suruh latihan gerakan menyilang, sudah bisa atau belum? Atau misalkan gerakan-gerakan yang lebih sulitnya lagi. Fungsinya apa motorik halus itu? Untuk kesiapan menulisnya anak-anak. Biasanya anak-anak, wah anak saya kok gak mau nulis, males banget kalau disuruh nulis, gitu ya. Kenapa? Karena ini belum siap. Kekuatan jari-jari. Menjepit sudah bisa belum? Kalau misalkan menjepit belum bisa, megang pensil juga susah.
Tahapannya gitu. Meremas bisa nggak? Kalau meremas belum bisa, dia nyoret-nyoret itu bingung. Kenapa? Karena otak menginstruksikan kepada lengan dan jari-jari untuk dia bekerja. Maka ada anak-anak, lihat ya, ada anak-anak yang nulis tapi cenderung begini. Kenapa? Karena fungsi motorik kasar dan motorik halusnya belum sempurna. Ada yang nulis tapi tekanannya lemah, tipis banget. Ada lagi yang nulis memang tekanannya parah banget, hampir orang bahkan itu kayak robek. Ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena ininya belum berfungsi secara maksimal. Oleh karena itulah motorik halus ini harus dikuasai dulu. Imitasi atau peniru yang ulung. Jadi kalau mau anak kita baik, apa siapa yang harus baik duluan? Orang tuanya duluan. Bukan hanya ibunya saja ya, tapi bapaknya juga. Kenapa? Karena dua itu pola asuh yang sepakat antara bapak dengan ibu itu mempermudah anak bagaimana dia berperilaku. Kalau ibu berperilaku yang kayak gini, kemudian berperilaku yang itu bapaknya, maka anak kebingungan. Ketika kebingungan itulah yang terjadi. Mungkin itu saja penyampaian. Insya Allah itu menggugurkan dosa-dosa kita semuanya. Mari kita doa sebelum kita akhiri. Mohon tundukkan kepalanya. Kita baca istighfar ya Bu. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rahim, aku dengan segala dosa-dosa kami. Terimalah salat kami, terimalah ya Allah puasa kami, terimalah amal ibadah sedekah kami, dan terimalah ya Allah kebaikan kami setiap hari ya Allah, baik kecil maupun besar. Rabbana wa atina wajib dari ya Allah, semoga kami jadikan anak yang soleh dan soleha, yang taat kepadamu ya Allah, taat kepada Rasulullah, sehingga kelak anak-anak kami ini menjadi penaung kami di nanti usia-usia tua kami, menjadi pelindung kami pada saat kami sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jangan